Bayangin deh, setiap detik kita semua lagi ngeluarin data terus-menerus. Mulai dari scroll TikTok, buka Maps, belanja online, sampai kirim meme ke teman. Dan gila banget tau nggak, setiap harinya manusia di seluruh dunia bisa menghasilkan lebih dari 300 juta terabyte data. Kebayang nggak tuh seberapa besarnya? Kalau datanya dikonversi ke video HD, mungkin butuh ratusan juta tahun buat nonton semuanya non-stop. Tapi pertanyaannya, gimana caranya data sebanyak itu bisa dimanfaatin? Kok bisa sih data dari aktivitas kecil kayak scroll, klik, atau ngetik malah jadi bahan bakar buat bisnis, pemerintahan, bahkan hidup kita sehari-hari? Nah, di video kali ini kita bakal kupas tuntas gimana Big Data jadi teknologi inovatif yang mengubah dunia. Dari yang tadinya cuma angka, jadi kekuatan super yang bikin semuanya lebih cerdas. So, siap? Yuk kita mulai. Sekarang kita udah tahu ya, setiap hari dunia banjir data. Tapi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan Big Data itu? Jadi gini, Big Data bukan cuma soal data yang besar banget, tapi lebih ke data yang ngalir terus-menerus, bentuknya beragam, dan datang dari mana aja. Bayangin aja, setiap kali kamu ngeklik postingan, buka aplikasi Maps, atau bayar pakai e-wallet, semuanya tuh ngeluarin potongan kecil data. Nah, kumpulan dari potongan-potongan itu yang akhirnya jadi lautan informasi super besar. Dalam dunia Big Data, ada yang namanya konsep 5V yang bikin dia unik banget. Yang pertama ada volume, datanya gede banget, sampai miliaran gigabyte. Yang kedua ada velocity, datanya datang cepat, bahkan real time. Yang ketiga variety, bentuknya macam-macam, seperti teks, gambar, video, sensor, dan lainnya. Yang keempat ada veracity, datanya harus bisa dipercaya, jangan asal. Dan yang kelima ada value. Ini yang paling penting, datanya harus punya nilai buat diolah. Kalau dulu, data cuma disimpan doang. Sekarang, Big Data bikin data itu bisa bicara. Bisa bantu perusahaan tahu apa yang kamu suka, bantu pemerintah bikin kota lebih pintar. Bahkan, bantu dokter deteksi penyakit lebih cepat. Jadi intinya, Big Data itu bukan sekedar data yang besar, tapi cara baru kita memahami dunia lewat data. Dan di bagian selanjutnya, kita bakal bahas teknologi canggih apa aja sih yang bikin Big Data bisa bekerja se-powerful itu. Sekarang kita udah ngerti apa itu Big Data, tapi pertanyaannya, gimana caranya data sebanyak itu bisa disimpan, diolah, dan dimanfaatin? Jawabannya ada di teknologi-teknologi inovatif yang jadi mesin otak di balik Big Data. Pertama, ada cloud computing. Bayangin, ini kayak rumah super gede di dunia maya, tempat semua data disimpan dan diolah. Kalau dulu perusahaan harus punya server sendiri, sekarang cukup nyewa ruang di awan, simple, fleksibel, dan bisa diakses dari mana aja. Contohnya kayak Amazon Web Services, Google BigQuery, dan Microsoft Azure. Mereka ini yang bikin Big Data bisa dikelola tanpa batas kapasitas. Dan sekarang udah ada inovasi baru yang namanya serverless computing. Jadi sistemnya otomatis jalan tanpa kita perlu urus server sama sekali. Keren banget kan? Nah, setelah datanya disimpan, langkah berikutnya yaitu dianalisis. Dan disinilah AI dan machine learning beraksi. Dengan data yang super banyak, AI bisa belajar pola, kayak mengenali wajah, memprediksi cuaca, atau bahkan ngerti selera kamu di Netflix. Jadi, makin banyak data, makin pintar si AI-nya. Contoh kerennya, bank pakai AI buat deteksi transaksi penipuan. Kalau ada pola aneh dari ribuan data transaksi, sistem langsung ngasih tanda, real time banget. Gelo.
Teknologi berikutnya, edge dan fog computing. Intinya, bukan semua data harus dikirim ke cloud. Sebagian bisa langsung diolah di perangkat terdekat. Contohnya, mobil otonom. Mobil ini nggak bisa nunggu data diproses di server jauh. Jadi, data dari sensor langsung dianalisis di dalam mobil, biar responnya secepat kedipan mata. Selain lebih cepat, teknologi ini juga hemat bandwidth dan lebih aman, karena data sensitif nggak perlu keluar jauh-jauh. Terus ada juga blockchain, teknologi yang bikin data jadi transparan dan aman banget. Setiap data dicatat di blok, terus dikunci dan dihubungkan satu sama lain. Jadi nggak ada istilah ngedit data diam-diam. Cocok banget buat industri, keuangan, logistik, sampai supply chain, di mana kejujuran dan keaslian data itu penting banget. Nah, ini yang lagi naik daun, data lakehouse. Dulu, data dibagi dua. Ada data warehouse buat data rapi, kayak spreadsheet, dan data lake buat data acak, kayak video, gambar, teks. Nah, sekarang keduanya digabung, jadi semua jenis data bisa diolah bareng, cepat dan efisien. Teknologi ini dipakai sama platform kayak Snowflake dan Databricks, yang lagi hype banget di dunia data. Jadi, semua teknologi ini saling nyambung kayak organ tubuh digital. Cloud jadi tempatnya, AI jadi otaknya, edge jadi refleksnya, blockchain jadi perisainya, dan lakehouse jadi pusat kontrolnya. Gabungan mereka inilah yang bikin big data bisa bekerja cepat, aman, dan super pintar. Dan di bagian berikutnya, kita bakal lihat gimana semua teknologi ini dipakai di dunia nyata. Dari kesehatan, pertanian, sampai kota pintar. Sekarang kita udah tahu teknologi canggih apa aja yang ada di balik big data. Tapi, apa gunanya semua itu kalau nggak dipakai buat kehidupan nyata? Nah, bagian ini bakal bikin kamu makin kagum. Karena big data ternyata udah masuk ke hampir semua aspek kehidupan kita, bahkan tanpa kita sadari. Di bidang kesehatan, big data bisa nyelamatin nyawa. Serius loh. Rumah sakit sekarang bisa ngumpulin data pasien dari berbagai sumber, seperti hasil lab, riwayat penyakit, sampai wearable device kayak smartwatch. Data itu kemudian dianalisis buat prediksi penyakit lebih awal, nyari obat yang cocok secara personal, bahkan deteksi pandemi sebelum menyebar luas. Contohnya kayak waktu pandemi COVID dulu. Analisis big data bantu para peneliti memetakan penyebaran virus dan menentukan zona rawan. Kalau kamu pikir big data cuma buat orang kota, salah besar. Petani zaman sekarang juga udah mulai pakai big data buat bantu mereka nanam lebih efisien. Dengan sensor di tanah dan data cuaca real time, petani bisa tahu kapan waktu terbaik buat nanam, kapan harus nyiram, bahkan berapa dosis pupuk yang pas. Hasilnya, panen lebih banyak, modal lebih hemat. Pernah nggak sih kamu sadar kenapa lampu lalu lintas sekarang bisa makin cerdas atau kenapa transportasi umum makin efisien? Itu karena kota-kota besar sekarang udah jadi smart city yang pakai big data buat ngatur lalu lintas, memantau polusi, bahkan ngatur konsumsi listrik biar hemat energi. Contohnya kayak Jakarta Smart City. Mereka pakai data dari CCTV, aplikasi warga, dan sensor IoT buat bikin keputusan real time. Jadi, kota beneran bisa berpikir. Kalau kamu sering heran kenapa iklan di HP kamu pas banget sama apa yang kamu pikirin, itu bukan kebetulan, itu kerjaan big data. Platform e-commerce kayak Tokopedia, Shopee, atau Amazon itu ngolah miliaran data transaksi buat ngerti pola belanja kamu. Dari situ, mereka bisa kasih rekomendasi produk yang kamu mau bahkan sebelum kamu cari. Buat perusahaan, big data juga bantu buat prediksi tren pasar, atur stok, sampai tentuin harga yang paling menarik. Nah, terakhir tapi nggak kalah penting, yaitu dunia keamanan digital.
Dengan jutaan data aktivitas online setiap detik, sistem big data bisa mendeteksi pola aneh yang menandakan serangan cyber. Bayangin, sistem ini bisa ngebedain mana login kamu yang asli dan mana yang percobaan hacker, bahkan sebelum kamu sadar. Jadi, dari kesehatan sampai belanja online, dari sawah sampai kota pintar, semuanya sekarang berputar karena big data. Intinya, big data bukan cuma soal teknologi, tapi soal cara baru manusia memahami dan mengatur dunia. Semua keputusan penting hari ini, dari bisnis sampai kebijakan publik, nggak lepas dari data. Dan setelah ini, kita bakal lihat ke masa depan, tren dan inovasi big data yang bakal bikin dunia kita makin canggih lagi. Kita udah lihat gimana big data bekerja, dan gimana dia ngubah dunia sekarang. Tapi, gimana dengan masa depan? Apa yang bakal terjadi ketika data makin banyak, makin cepat, dan makin pintar? Yang pertama, masa depan big data bakal serba real time. Artinya, sistem nggak cuma ngumpulin data, tapi langsung menganalisis dan bikin keputusan saat itu juga. Bayangin nih, toko online bisa langsung tahu produk mana yang bakal laku besok, atau sistem transportasi bisa ubah rute bus otomatis kalau ada macet mendadak. Nggak nunggu jam, nggak nunggu hari, semua instan. Selanjutnya, bakal muncul tren yang namanya augmented analytics. Ini kayak punya asisten digital super pintar yang bantu kita baca data tanpa ribet coding. Cukup tanya kayak gini, AI, kenapa penjualan turun minggu ini? Dan boom, dalam hitungan detik, sistem langsung kasih jawaban lengkap, bahkan rekomendasi solusinya. Ini bakal bikin dunia analisis data lebih inklusif, karena semua orang bisa ngerti data, bukan cuma para ahli statistik saja. Nah, ini yang paling mind-blowing. Quantum computing. Teknologi ini bisa ngolah data ribuan kali lebih cepat dari komputer biasa, bahkan untuk masalah yang sekarang dianggap mustahil. Bayangin, kalau teknologi ini benar-benar matang, analisis big data yang butuh waktu berjam-jam bisa selesai dalam hitungan detik. Prediksi cuaca global, riset obat, sampai simulasi ekonomi dunia bakal jauh lebih akurat. Tapi makin canggih teknologi, semakin besar juga tanggung jawabnya. Makanya, tren besar berikutnya adalah etika dan privacy data. Orang sekarang makin sadar pentingnya perlindungan data pribadi. Jadi, kedepannya perusahaan dan pemerintah harus transparan. Data siapa yang mereka ambil, buat apa, dan seaman apa disimpan. Hukum kayak GDPR atau GDPR di Eropa atau UU PDP di Indonesia bakal jadi makin ketat, dan itu hal baik karena masa depan big data bukan cuma soal kekuatan tapi juga soal kepercayaan. Jadi masa depan big data itu bukan sekadar tentang teknologi baru, tapi tentang bagaimana kita manusia memanfaatkannya dengan bijak. Dunia ke depan bakal dipenuhi keputusan cerdas berbasis data. Mulai dari cara kita bekerja, belajar, sampai menjalani hidup, semuanya bakal terhubung dan terukur. Dan mungkin di masa depan, data bukan lagi cuma alat bantu, tapi jadi bagian dari cara kita berpikir. Itulah masa depan big data, masa depan yang cerdas, cepat, dan penuh kemungkinan. Gila banget ya. Ternyata dunia kita sekarang tuh benar-benar dikuasai sama data. Dari hal sepele kayak buka sosmed, sampai hal besar kayak ngatur kota, semuanya bergerak karena big data. Dan yang paling keren, big data bukan cuma buat perusahaan raksasa aja. Kita semua, baik mahasiswa, pebisnis, kreator, bahkan petani, bisa ikut ambil bagian di dalamnya. Gue, Muhammad Jubal Fariza, dan ingat, di era digital ini, setiap klik itu punya makna, setiap data punya cerita, dan setiap dari kita adalah bagian dari masa depan.